Lumen nomor 11.759, 15 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagus Luar Dalam. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus senantiasa menjalankan tugasnya sesuai rencana dan kehendak Allah. Maka Tuhan Yesus pun tidak segan-segan mengkritik mereka yang perilakunya menyimpang. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kritikan atau upaya memperbaiki kebiasaan dan sikap orang Farisi yang tidak sesuai kehendak Allah. Peristiwa itu terjadi saat Yesus selesai mengajar. Ada seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus pun tidak menolak permintaan orang Farisi tersebut. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi yang melihat hal itu menjadi heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Sebagai Allah, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang Farisi tersebut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi,
berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Saudara-saudari terkasih, dari sejarahnya, sekte atau kelompok Farisi lahir sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kata Farisi sendiri berarti yang terpisah. Karena itu, tujuan dari sekte ini adalah memisahkan diri dari pengajaran bangsa lain yang bukan Yahudi, yang mereka anggap mencemari kemurnian tradisi Yahudi. Pada masa penganiayaan Raja Antiochus, kaum Farisi tampil sebagai kelompok Yahudi yang mempertahankan agama dan tradisi Yahudi. Akibat dari kegigihan dan ketaatan mereka kepada hukum Taurat yang berasal dari Musa, banyak di antara orang-orang Farisi yang menjadi martir. Mereka rela mati daripada mengkhianati atau meninggalkan tradisi keagamaan yang sudah mereka pelihara selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka, sekte Farisi sering dikenal dengan nama sekte Puritan Yahudi, sehingga menjadi kelas terpandang pada masa Yesus. Rasul Paulus yang pandai mengakui bahwa dia berasal dari kaum Farisi yang percaya akan adanya kebangkitan badan. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia, kita bisa berpikir bahwa Yesus bukanlah tamu yang baik, sebab Yesus dengan tegas dan keras mengkritik cara hidup orang Farisi, termasuk pemilik rumah yang mengundang Yesus, yang juga seorang Farisi. Namun, Tuhan Yesus bukanlah orang yang suka mencari muka atau pura-pura baik di depan orang lain, namun berbeda di belakang. Dan tentu saja, yang paling utama adalah bahwa Tuhan Yesus tidak mau membiarkan sesuatu yang tidak baik terjadi di depan matanya. Kadang kita umat Kristiani berpikir bahwa tidak apa-apa kita membuat seseorang menjadi senang dan bahagia. Akibatnya, kita tidak peduli dengan banyaknya kejahatan, ketidakadilan, maupun dosa yang dibuat oleh manusia, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi cara berpikir Yesus memang sangat berbeda dengan cara berpikir kita umat manusia pada umumnya. Tuhan Yesus tidak pernah berpikir untuk menyenangkan dan membahagiakan manusia dengan mengabaikan kebenaran dan keadilan. Yesus hanya berpikir bagaimana menyenangkan dan membahagiakan Allah dengan cara melakukan apa yang Allah kehendaki. Sebab apa yang Allah kehendaki adalah hal-hal terbaik untuk umat manusia. Saudara-saudari terkasih, kita bisa saja pura-pura baik di depan sesama kita, tetapi di belakangnya kita menceritakan keburukan orang tersebut, sementara Yesus berani mengatakan sesuatu yang benar, sekaligus berani menegur yang salah. Menurut Yesus, tidak cukup kita memperhatikan hal-hal luar yang kelihatan.
Kita bisa melihat mereka yang membeli pakaian yang mahal dan mewah. Manusia bisa menutupi kekurangan dengan pakaian mahal dan mewah. Tetapi di hadapan Allah, kita tidak dapat menutup hati yang jahat. Maka tidak heran bila saat ini manusia berlomba-lomba mengubah gaya rambut, berpakaian, dan cara berdandan. Bahkan sampai orang desa pergi ke kota dan orang kota pergi ke luar negeri demi penampilan luar yang menarik. Tetapi jarang manusia yang peduli dengan hal-hal bagian dalam, yakni rasa sesal atas dosa, hati yang bersih dan sederhana, serta pikiran yang jernih dan tulus. Itulah yang Yesus kehendaki. Yesus ingin kita para pengikutnya agar tidak hanya bagus dan bersih bagian luar, namun yang utama bagus dan bersih bagian dalam. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha untuk membuat diri kita tidak hanya bagus dan bersih bagian luar, tetapi juga bagian dalam, yakni hati kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam orang Farisi yang hanya memperhatikan bagian luar dan mengabaikan bagian dalam, yakni hati mereka. Kami pun terkadang bersikap sama. Kami hanya peduli penampilan luar, tetapi hati kami kotor. Bantu kami agar bagus bagian luar dan dalam. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.